Ya, pembacaan WPDA kita hari ini masih di kitab Perjanjian Baru, yaitu Lukas pasal 17. Yang Alkitab GSDA ya, yang renungan selama 2 tahun pembacaan kita, yaitu Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Saya bacakan ya. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir alias sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Selain dari bukan dari Samaria, satu lagi campuran orang Yahudi bersama Samaria, tapi asli dia Samaria." Ya, ketika mereka datang pada Yesus, mereka mendengar bahwa ada Yesus, Tuhan yang berkuasa, sanggup menolong. Dan ketika mereka melihat Yesus dari jauh, dia berkata, "Yesus, kasihanilah kami. Yesus, kasihilah kami." Mereka tidak minta menyembuhkan. Mereka hanya, "Tuhan, kasihilah kami." Karena orang yang terkena sakit kusta itu orang yang diasingkan. Tidak boleh dekat dengan masyarakat umum. Kalau ketahuan dekat-dekat, mereka akan dilempar batu. Maka mereka selalu menyingkir, menjauh. Betapa keterasingan mereka, orang penyakit kusta. Pada zaman dahulu, orang penyakit kusta itu biasanya identik karena kena kutuk. Nah, bagi orang Yahudi, orang kena kusta ini pasti kena kutuk dari Tuhan. Karena banyak dosa, ada dosa. Sehingga mereka kena sakit penyakit, kena sakit kusta. Yang kulitnya melepuh di kepala, pokoknya di tangan, pokoknya melepuh dengan darah, nanah gitu, bercak-bercak. Sehingga dikatakan orang ini identik dengan dosa, dibenci Tuhan. Udah bayangin, udah kena dosa, dibenci Tuhan lagi. Bahkan akibatnya semua kepala, kulit-kulit tangan itu berdarah, meleleh keluar. Sehingga sangat menyedihkan. Akibatnya mereka pun diterasingkan, tidak boleh bergaul. Nah, ketika mereka datang pada Yesus, mereka baru sekali mendengar tentang Yesus saja, mereka langsung percaya imannya dan berkata, "Yesus, Yesus, Guru, kasihanilah kami." Wow. Walaupun baru mendengar, tapi mereka langsung beriman. "Tuhan, kasihilah kami." Maka apa yang terjadi? Yesus bukan langsung, "Ya, aku akan menolong." Enggak. Yesus tidak mau berbentuk dengan hukum Taurat, yaitu para imam orang Yahudi ya, karena ada 9 orang ini asal orang Yahudi yang kena sakit kusta, yang satunya orang Samaria asli. "Pergilah kepada para imam, perlihatkanlah dirimu." Karena pada zaman dahulu orang yang kena sakit kusta juga yang berhak menentukan dia sembuh atau tidak hanyalah para imam, tidak boleh orang lain. Nah, seharusnya secara logika Tuhan ini bukannya menyembuhkan, malah menyuruh kami kepada imam. Harusnya kan sembuhkan dulu kami, baru kami pergi kepada imam untuk memastikan apakah kami sudah sembuh atau masih karena sakit penyakit akibat dosa kami. Nah, harusnya demikian kan, sembuh dulu baru melapor untuk check up apakah benar-benar sudah sembuh total atau masih ada sakit penyakit kustanya. Ini terbalik. Tuhan bilang, "Perlihatkanlah dulu keadaanmu kepada para imam." Ya tentu dari jauh saja udah kelihatan bau penyakit, bau darah dan belerang. Nggak mau para imam dekat, ya kan? Tapi Yesus perintah, "Pergi, perlihatkan dirimu." Dan apa yang mereka lakukan? Mereka taat, taat kepada Tuhan Yesus. Jarang dengar firman Tuhan, jarang beribadah. Tapi ketika Yesus katakan, "Pergi, perlihatkan dirimu," mereka langsung taat, Bapak Ibu. Wow,
Beda ya dengan zaman sekarang. Rajin beribadah, rajin melayani, tapi nggak taat kepada perintah Tuhan. Beda ini, baru sekali dengan firman Tuhan. Artinya ketika mereka taat, mereka melangkah, disitulah mujizat terjadi. Baru beberapa langkah mereka, ke-10 kusta ini, mujizat terjadi, mereka sembuh dari sakit penyakit kusta. Wow, artinya ketika kita taat, disitulah 50% mujizat sudah terjadi. Ketika taat loh, taatnya apa? Melangkah, nggak cukup percaya. Kalau percaya saja, iblis pun percaya Yesus itu adalah Tuhan. Apa bedanya? Kalau Bapak Ibu saya dan saudara dan banyak orang hanya percaya Yesus adalah Tuhan, tapi tidak pernah melakukan perintah Tuhan. Sama dengan iblis. Taat, percaya. Tapi kalau kita melakukan perintah Tuhan, iblis nggak percaya. Nah, bedanya ketika kita melakukan perintah Tuhan, 50% sudah terjadi mujizat dalam hidup kita. Ini yang harus kita pelajari dari orang kusta ini, yang baru sekali kenal Tuhan. Belum beribadah, bukan pelayan Tuhan. Justru banyak orang yang melayani Tuhan makin banyak meragukan perintah Tuhan. Banyak yang berdiri di mimbar, banyak melayani, bersaksi. Wow, Tuhan hebat, saya sembuhkan. Tapi justru banyak mereka pemberontakan atau ketidaktaatan yang terjadi. Milih-milih yang menyenangkan. Ayat yang menyenangkan dilakukan, tapi ayat yang berbenturan dengan dia tidak dilakukan. Ayat perintah apapun dalam Alkitab ketika kita lakukan, ya lakukan. Karena itu adalah firman Tuhan dan itu adalah Allah sendiri. Tidak boleh setengah-setengahnya. Ada orang bilang, wah jam perpuluhan itu kan zaman dulu, zaman sekarang ada. Jadi nggak usah lakukan perpuluhan. Wah, ini udah mulai memila-mila nih. Padahal perjanjian baru dan perjanjian lama itu perjanjian baru menggenapi perjanjian lama. Kalau perjanjian lama diperintahkan, perjanjian baru udah pasti paralel, tidak pernah berbenturan. Harus taat. Ketika taat, 50% sudah terjadi kesembuhan. Masalahnya kita tidak mau apa tidak melangkah. Belajar dari 10 orang kusta ini, terutama yang kembali pada Tuhan. Ketika mujizat, kita mengalami kesembuhan mujizat pada Tuhan, harus ya kita semakin memuliakan Tuhan. Amin. Memuliakan Tuhan dengan cara mana? Orang ini ada dikatakan dia berseru, dia berteriak. Artinya sini apa? Dia memuliakan Tuhan, dia memuji Tuhan. Haleluya! Puji Tuhan. Ada pujian yang keluar dari hatinya. Pujian memuliakan Yesus. Bukan pujian gagal maneh atau pujian sakit atau patah hatiku jadinya kada ditinggal pacar. Bukan pujian-pujian dunia, tapi pujian rohani yang dinaiki ke surga. Ini yang harus baik di dalam rumah Tuhan, apalagi di luar, supaya menguatkan iman kita. Nah, apalagi kalau kita sudah mengalami mujizat Tuhan, banyaklah memuji Tuhan, banyaklah bersyukur, dan dalam memuliakan Tuhan, bukan hanya memuji dan bersyukur konteks di sini, tapi mau beribadah kepada Tuhan. Saya yakin orang Samaria yang tahu bersyukur ini, dia memuliakan Tuhan bukan hanya sekedar memuji dan bersyukur, tapi dia menyembah, dia berlutut. Saya yakin dan pasti dia akan ikut Tuhan, dia akan bersaksi, beribadah memuliakan Tuhan. Hal yang dilakukan pertama, ketika kita banyak mengalami mujizat Tuhan, harusnya banyak melakukan memuliakan Tuhan, yaitu rajin ibadah. Rajin doa. Sini ada doa pagi, doa siang, doa malam. Boleh pilih, yang penting ada kita mau rajin beribadah dan memuliakan Tuhan. Ada persekutuan house family di gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer berserta. Jangan tinggalkan kelompok kita. Kalau gereja ini ada HM harus bergabung. Jangan milih-milih. Supaya kita bisa merasakan mujizat di dalam kelompok kita. Apa yang diperintahkan gereja itu berarti perintah Tuhan. Untuk kita bertumbuh dan diberkati. Memuliakan Tuhan berarti rajin, makin dekat dengan Tuhan. Masalahnya ketika sudah dapat mujizat banyak orang lupa atau lalai. Dulu karena sakit penyakit semangat mencari Tuhan, tapi ketika sudah disembuhkan plus apalagi diberkati makin jauh dari Tuhan. Hari Minggu makin susah ke gereja.
alasan ngelencel, ada acara dan lain. Saya sudah berbicara kepada jemaat yang saya layani di Saat Data Hidup. Jangan jadi orang Kristen on off, stop kontak. Artinya hari ini minggu beribadah, minggu depan enggak. Bagaimana mau mendapatkan berkat Tuhan yang berkesinambungan kalau dapatnya setengah-setengah saja? Doa malam hari ini ibadah, doa malam minggu Jumat depannya enggak. Atau kalau ada tugas pelayanan, singer, guru, sekolah minggu, asal gitar, datang ke gereja. Tapi kalau nggak ada tugas di gereja, tidak datang ke gereja. Wah, ini Kristen stop kontak ini, on off. Butuh Tuhan on, nggak butuh Tuhan off, mati. Ada tugas melayani, nggak ada tugas menang. Maunya tampil aja. Bukan dasar hati memang datang rindu ingin memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan nggak harus tampil di depan, nggak harus melayani. Duduk beribadah memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan sukacita, ambisi, mendengar firman Tuhan dengan sukacita, itu termasuk memuliakan Tuhan dan Tuhan senang. Amin. Datang beribadah, berdoa dengan sukacita, dengan antusius, itu termasuk memuliakan Tuhan. Gak harus tampil, istilahnya gila tampil, pede, enggak. Gak boleh, memuliakan Tuhan. Tetap ada sukacita, mau beribadah, cari Tuhan, memuji Tuhan setiap saat. Enggak cuma hanya di gereja, di rumah, di kantor, di mana Bapak Ibu berada. Memuji Tuhan, berdoa juga enggak harus di gereja juga. Kalau di gereja ada, kita berdoa. Kalau enggak ada gereja enggak berdoa, enggak. Atau berdoa 3 hari sekali, makan, bangun tidur, lalu mau tidur. Setiap saat itu namanya proposal aja, permintaan. Ucapan syukur, tapi bagaimana berdoa? Ada penyembahan terima kasih Tuhan. Sebelum menaikkan permohonan terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan napas sehat. Sehingga pada pagi hari saya bisa berdoa, saya bisa bekerja, saya bisa dan bersyukur bahwa keluarga saya baik-baik. Dan bersyukur saya masih bisa melayani Tuhan, saya masih bisa beribadah, saya masih bisa bekerja. Sebelum itu, tapi terima kasih tuh, bersyukur kepada Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, dimuliakan Engkau, haleluya, Engkau Tuhan yang tinggi. Tuhan senang dipuja dulu, sebelum kita meminta berkat, sebelum kita meminta pertolongan Tuhan. Memang Tuhan menyatakan seperti Bapaknya ya, sayang kepada anaknya. Anaknya meminta dia mau, tetapi jangan lupa, pujalah Bapa kita di surga, pujilah Bapa kita, dengan caranya jangan minta dulu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Wow. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan buat keajaiban-keajaiban yang Tuhan nyatakan hidupku. Ucapan terima kasih berarti kita sedang memuliakan Tuhan. Haleluya, Engkau Allah yang maha tinggi. Haleluya, Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya, Engkau menciptakan langit dan bumi dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Memang Engkau dahsyat, Engkau hadir dan langsung. Kalau Bapak Ibu sudah dalam bahasa roh, bisa bahasa roh, menyembah dalam bahasa roh. Setelah itu baru meminta mujizat atau meminta pertolongan. Senangkan Tuhan dulu, muliakan. Dan semakin dekat. Kalau mengalami mujizat, maka berarti tandanya harus semakin dekat kepada Tuhan. Dekatnya rajin ibadah, jangan on off, rajin doa, rajin baca Alkitab. Ini yang diajarkan Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer beserta 12 satrinya. Ada WPDA, ada renungan 1 menit, audio visual, di grup disebarkan. Supaya kita lebih mencintai pengajaran gereja kita. Tidak salah kita mendengar khotbah-khotbah pendeta lain, tidak salah kita mendengar menguatkan, tetapi cintailah dan bagikanlah di mana kita sudah diberkati di Gereja Sidang Jemaat Ebenezer. Bagikan program-program gereja tersebut. Bagikan. Ojo kita simpen malah program gereja lain yang kita bagikan kepada kelompok kita. Waduh, pendeta Frankie Kuncoro komen bagus loh. Wah, langsung dibagikan linknya, langsung dibagikan renungan 1 menit. Jangan. Kita diberkati di Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Selama Bapak Ibu ikut AF, sama Bapak Ibu beribadah, berdoa pagi sini masa bertumbuh, diberkati hidupmu, diberkati pekerjaan usahamu, diberkati masa depanmu. Mari bagikan berkat tersebut kepada sesama kita. Baru kepada orang lain, bukan pengajar-pengajar yang lain. Kalau masih kita diberkati, promosikan program gereja kita, promosikan kedahsyatan kuasa Allah yang kita alami di gereja kita Sidang Jemaat Allah kepada terutama kelompok kita, baru kepada yang di luar.
Bukan yang dari luar kita bawa ke dalam, kita bagikan pada kelompok kita. Amin. Sebagai kita harus bangga. Darah saya Pak Gosa, kalau dibeleh, darahnya darah GSCA. Wah, Ebenezer. Tapi kok sering rajin gereja 1 jam, sering gereja rajin ke lain. Waduh, apa karena memang di perkotaan itu jemaat gak cukup 1 gereja? Harus 2 gereja atau 3 gereja. Kan memuliakan Tuhan, rajin gereja, benar memuliakan Tuhan. Tapi harus cintai gereja kita di mana kita merasa bertumbuh di gereja ini. Diberkati di gereja ini. Amin. Siapa yang merasa bertumbuh dan diberkati di gereja ini? Saya lihat, oh cuma 5 orang. Haleluya. Pak Gos, saya mengalami mujizat Tuhan karena saya beribadah di gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Karena saya ikut rajin AM, saya diberkati Tuhan. Karena saya sering doa malam, diberkati Tuhan. Karena saya rajin doa pagi di gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer, saya diberkati Tuhan. Saya mengalami mujizat. Bagikan itu kalau ibu punya pengalaman dahsyat. Bukan pengajar, maksudnya firman Tuhan yang Bapak Ibu dapatkan, kuasa yang Bapak Ibu dapatkan, bagikan agar orang lain juga bisa datang dan merasakan mujizat daripada ibadah gereja kita, Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Amin. Jangan gereja lain. Memang sekarang saingan gereja satu dengan yang lain, tapi jangan banggakan gereja lain. Mungkin saya mencoba lebih banyak, tempat lebih bagus dari gereja, tidak masalah. Kata di gereja ini saya merasakan Tuhan hadir. Di gereja ini saya merasakan iman saya bertumbuh. Di gereja ini saya masih diberkati dan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Itu namanya tahu diri, berterima kasih. Seperti orang Samaria tahu berterima kasih, tahu diri secara etika. Wah, saya sudah ditolong Tuhan Yesus, saya kembali kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah sembuh. Dia berlutut, dia menyembah. Etikanya bagus. Padahal dia bukan anggota gereja daripada Tuhan Yesus. Tidak, Yesus belum jadi gembala sidang, belum jadi pendeta. Tapi dia tahu berterima kasih pada Tuhan Yesus. Wow, dia memuliakan Tuhan, dia rajin mengikut Tuhan. Dan membagikan kasih Tuhan. Dan membagikan kuasa Tuhan yang dia alami. Mujizat kesembuhan, itu yang pertama. Semakin kita merasakan kuasa Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan dan membagikan kuasa Tuhan. Amin. Karena mulai kesaksian kita lah, nama Tuhan dimuliakan, iblis dipermalukan. Yang kedua, setelah memuliakan Tuhan itu berarti semakin dekat. Yang kedua adalah semakin memprioritaskan, artinya mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Amin. Mungkin bagi orang kasih sakit kusta, utamanya apa adalah kesembuhan. Betul. Tapi bagi banyak orang sekarang, zaman sekarang ini, paling utama apa? Kalau banyak duit, cuan. Kenapa? Karena kalau banyak duit, kalau sakit gak apa-apa Pak. Karena beda sakit orang miskin dengan sakit orang kaya yang banyak duit katanya. Rasanya beda, sensasinya beda. Saya kaget saya dengar gitu. Sama-sama sakit, menderita kan. Tapi dikatakan lain Pak, menderitanya beda. Bisa merasakan asuransi, ya kan? Bisa keluar negeri. Biarpun sakit parah masih bisa ke luar negeri, ngelencer. Masih bisa ke tempatnya berbeda, fasilitasnya dokternya. Daripada orang sakit yang gak punya uang Pak, BPJS saja dibatasi. Ditolong BPJS dibatasi. Wow. Artinya apa kalau punya uang? Kebutuhan utama adalah uang. Bahkan banyak karena uang orang tinggalkan Tuhan Yesus. Rela tinggalkan imannya. Menjual Yesus. Yang penting saya dapat duit. Yang penting saya dapat uang. Gak peduli gereja, gak peduli Tuhan-Tuhanan. Kalau saya dapat duit, padahal semakin kita menerima kasih karunia Tuhan, plus mujizat Tuhan, harus semakin kita dekat dan mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Meskipun di atas kebutuhan kita yaitu namanya uang. Karena segala sesuatu dibayar pakai uang. Betul? Walaupun uang itu bukan jaminan. Kita tidur kita nyenyak dengan bed cover yang mahal. Apakah bisa tidak? Belum tentu kalau ada masalah. Dengan makanan enak, biaya mahal, uang yang mahal. Tapi belum tentu itu bisa senang enggak. Semua ada batasnya. Seharusnya semakin kita mengalami kasih Tuhan, mujizat Tuhan, harus mengutamakan Tuhan, bukan uang. Karena kalau bicara uang, enggak kaya, enggak miskin, semua orang suka dengan uang.
Dengan uang orang daerah tinggalkan gereja, dengan uang orang daerah tinggalkan pelayanan, dengan uang orang daerah tinggalkan suami atau istri di rumah atau anak untuk mencari uang. Lagi-lagi uang, uang bikin pusing orang, ya kan? Memang Yesus berkata, yang bisa menyaingi Tuhan Yesus itu hanya uang, yaitu mamon. Mamon kan uang. Dengan mamon orang bisa tinggalkan Yesus. Yang penting cuan, uang. Harusnya bekerja 84 jam. Kalau bisa 15, 24 jam, 24 jam. Demi uang. Demi uang. Siang jadi malam, malam jadi siang, yang demi uang. Harus yang utama adalah Yesus. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Dalam suka maupun duka, tapi nggak peduli. Bahkan sang pendeta pun juga sudah punya jabatan gelar pendeta pun. Banyak orang jatuh dosa karena uang. Pelayan Tuhan yang melayani WL single musik, kalau udah bicara uang, bisa ditinggalkan. Jatuh dalam dosa, uang. Bahaya kalau udah bicara uang. Kebutuhan utama kita harusnya adalah Yesus. Karena Yesus yang memberikan kasih karunia. Karena keselamatan, kehidupan kekal kedua. Padahal di dunia dibatasi 70 tahun. Itu kalau sehat. 50 tahun banyak orang karena sakit penyakit, asam urat, kolesterol, gula, diabetes. Banyak orang yang susah lama hidupnya. Karena makanan, karena pola hidup, karena lingkungan sekitar, karena bencana alam. Susah untuk menikmati hidup sampai 70 tahun. Alkitab bilang zaman Musa 70 tahun. Sebelum zaman Musa Nuh itu orang dibatasi 120 tahun. Lebih dari itu 70 tahun. Lebih sekarang ini nggak tahu batasnya berapa. Karena semakin canggihnya. Ya. Karena itu kalau kita semakin umur semakin bertambah, artinya kita semakin dekat dengan Tuhan. Artinya waktu kita nggak lama di bumi ini. Karena pemikiran kita terbatas, tenaga kita terbatas. Karena sakit penyakit, karena persoalan hidup, karena persoalan pekerjaan, atau persoalan karena ekonomi uang, atau karena persoalan suami istri cerai. Perceraian itu bukan hanya di kalangan artis yang tidak kenal Tuhan, atau di kalangan orang yang tidak kenal Tuhan, tapi di kalangan Tuhan pun banyak orang meninggalkan suaminya karena uang, banyak orang meninggalkan istrinya karena uang. Bukan lagi Yesus dalam hidup rumah tangganya, dalam kehidupan pribadinya. Semakin kita mengalami mujizat Tuhan, harusnya semakin kita memuliakan Tuhan, bukan uang. Uang boleh kita perlu, tapi Tuhan sekedar, Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu, artinya apa? Bukan uang, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pelayanan, kebutuhan pekerjaan, kebutuhan apa lagi? Tuhan akan cukupkan, bukan melebihi, enggak, cukupkan. Sesuai keperluan kita. Tetapi carilah dahulu, prioritaskanlah dahulu Tuhan, bukan uang. Banyak orang bilang rohani itu nomor 2 Pak, nomor 1 uang. Seorang suami kalau nggak cari uang, dia dijelekin istri, ditendang, bahkan ditinggalin, bahkan suruh keluar dari rumah. Ada seorang suami bilang gitu, istri saya galak lupa gosal. Oh ya Pak, gimana? Iya, karena kami sudah perjanjian. Kalau kamu selingkuh, kamu keluar dari rumah ini rumah saya. Waduh, kasihan Pak jadi suami yang miskin kan. Istri yang kaya. Harusnya kepala imam, kepala rumah tangga suami ya, bukan saya. Tapi kalau nggak punya uang repot. Wah itu harus bertobat. Bukan istrinya, bukan hanya bapak istrinya, tapi bapak juga. Ajarkan kebenaran. Berapa lama kita bisa menikmati harta yang kau miliki? Harta, rumah, uang miliaran, kalau umurmu dibatasi di dunia ini. Amin. Kalau kita semakin banyak mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, berarti semakin memuliakan Tuhan di atas segalanya. Meskipun keluarga kita, anak kita, kalau itu membatasi kita datang pada Tuhan, harus utamakan Tuhan, karena kita diberi kehidupan kedua kali di surga. Di surga kita berjumpa dengan orang-orang yang seiman dengan kita, yang memuliakan Tuhan Yesus. Amin.
Bukan karena saudara seiman, kalau suaminya pendeta pasti istrinya masuk surga juga pendeta. Enggak, jamin. Bapaknya pendeta pasti anaknya masuk surga juga karena bapaknya pendeta. Tidak. Bukan karena status atau karena darah turunan. Tetapi siapa yang memuliakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, dia akan ketemu di surga. Amin. Dan di surga bukan bicara hubungan seksual, bukan bicara hubungan darah, tapi hubungan saudara seiman yang memuliakan Tuhan selama-lamanya. Amin. Memuliakan Tuhan. Dan itulah melihat kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Dua hal itu saja. Mari kita mengasihi Tuhan. Kalau kita semangat mujizat Tuhan, yang pertama apa? Yang kedua, memuliakan Tuhan. Yang pertama, makin dekat kepada Tuhan, bukan makin jauh. Menceritakan, membagikan. Yang kedua, ketika mengalami mujizat Tuhan, kita makin memprioritaskan, ya kan, kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Nanti Pak Pendeta Dwi juga berdoa buat firman Tuhan dan buat Bapak Ibu yang di sini maupun yang di rumah. Haleluya.